Baiklah, selamat kembali ke program ini Read With Me. Hari ini kita akan meneruskan pembacaan kita, tetapi sebelum itu mari kita berdoa dan saya pimpin kita di dalam doa kali ini. Hari ini gue ganteng. Mau bising, pusang kata ni pusang membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan dan hari yang indah yang Kau telah berikan kepada kami pada hari ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami ingin mempelajari, ingin membaca, ingin mendalami firman-Mu Tuhan Yesus. Kami menyerahkan setiap teman-teman kami yang ada bersama dengan saya pada hari ini Tuhan, bersama-sama membaca firman-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa agar Roh Kudus-Mu Tuhan menjamah setiap hati kami Tuhan, dan biarlah hikmat dan kebijaksanaan-Mu itu Tuhan Engkau turun ke atas kami Tuhan, dan biar kami melihat Tuhan rahasia-rahasia kerajaan surga yang dinyatakan dalam setiap firman-Mu Tuhan. Biarlah telinga roh kami Tuhan peka mendengar Tuhan suara-suara-Mu Tuhan Yesus di dalam setiap firman Tuhan yang kami baca. Biar kami peka Tuhan, dan biar mata rohani kami Tuhan melihat Tuhan kemuliaan-Mu Tuhan di dalam setiap cerita yang kami baca ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami patahkan Tuhan segala roh-roh kuasa kegelapan yang coba mengganggu kami Tuhan ketika kami membaca, membuat konsentrasi kami Tuhan pergi ke arah lain. Tuhan, kami berdoa biarlah Engkau terus ada bersama dengan kami, memberi kami konsentrasi yang penuh Tuhan di dalam pembacaan kami Tuhan. Dan kami berdoa untuk teman-teman kami yang ada di sini Tuhan Yesus, Engkau juga beserta dengan mereka, Roh Kudus-Mu Tuhan yang Kau taruhkan di hati mereka itu Tuhan, membimbing mereka Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Mari aku tunjukkan kegantengan aku untuk kalian. Juga nggak ganteng. Fokus. Oke, kita teruskan di dalam Keluaran 16. Keluaran 16. Keluaran 15. Itu tentang nyanyian kemenangan Musa dan orang Israel. Ini mereka menyanyi ya guys, karena mereka udah menang. Maka Musa dan orang Israel memanjatkan nyanyian ini bagi Tuhan. Demikianlah bunyinya. Bagaimana bunyinya? Akan kupanjatkan nyanyian kepada Tuhan. Sampai besok juga nggak habis nih guys. Karena Dia amat termulia, kuda dan penunggangnya dicampakkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan puji-pujianku. Dia menjadi penyelamatku. Dialah Allahku. Aku bernyanyi memuji Dia. Bentar. Aku kan sekarang kan ganteng. Aku harus guna suara yang ganteng, guys. Oke. Mana? Ayat 3. Tuhan itu berjuang. Tuhan itulah namanya. Rata Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para ketua tentara pilihan pun dibenamkan ke dalam laut merah. Samudra meliputi mereka. Seperti batu mereka tenggelam ke dasar air. Tangan kanan-Mu ya Tuhan mulia dalam kekuatan. Tangan kanan-Mu ya Tuhan menghancurkan musuh dengan keagungan-Mu yang cemerlang. Engkau menjatuhkan orang bangkit melawan Engkau. Engkau melepaskan murka-Mu yang menyala-nyala dan memakan habis mereka seperti tunggul jerami. Dengan hembusan nafas-Mu sendiri, bertimbun-timbunlah air, membumbunglah air berdiri tegak bagaikan longgokan.
sedangkan air di dasarnya membeku di pusat laut. Kata musuh, "Ya, aku mau mengejar, aku mau menyusul, aku mau membagi-bagikan hasil jarahan. Aku akan memuaskan nafsuku terhadap mereka dan aku mau menghunus pedangku. Tanganku akan membinasakan mereka. Engkau meniup dengan anginmu dan laut pun meliputi mereka. Mereka tenggelam seperti perum dalam kehebatan kuasa air itu. Siapakah seperti engkau di antara Tuhan, ya Tuhan? Siapakah seperti engkau, mulia dalam kesucian, mengerikan dalam puji-pujiannya, wahai engkau pembuat keajaiban?" Siapa? Siapa yang seperti Tuhan kita? Tiada. Ayat 12, engkau mengulurkan tanganmu, maka bumi pun menelan mereka. Dengan kasih abadimu, engkau memimpin umat yang telah kau tebus. Dengan kekuatanmu, engkau membimbing mereka ke tempat kediamanmu yang suci. Bangsa-bangsa mendengarnya dan gementar. Tusukkan. Perasaan mencengkam penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu para ketua kaum Edom tergoncang. Kegentaran mencengkam orang berkuasa di Moab. Seluruh penduduk Kanaan cemas. Kengerian dan ketakutan melanda mereka karena kebesaranmu. Mereka membisu seperti batu sampai umatmu menyeberang. Ya Tuhan, sampai selesai penyeberangan umat yang kau peroleh itu, engkau membawa mereka masuk dan meletakkan mereka di gunung warisan pusakamu, di tempat kau jadikan tempat tinggalmu, ya Tuhan, di tempat suci yang telah didirikan oleh tanganmu, ya Tuhan. Tuhan bertahta untuk seterusnya dan selama-lamanya. Dan ketika kuda-kuda Firaun, segala ratanya dan pasukan berkudanya telah masuk ke laut, Tuhan membalikkan air laut ke atas mereka, sedangkan orang Israel berjalan di tanah yang kering di tengah laut itu. Kemudian Miriam, seorang nabiah yang juga saudara Harun, mengambil rebana, lalu semua perempuan keluar mengikutinya sambil memukul rebana dan menari-nari. Miriam menyanyi balasan dengan mereka. Akan kupanjatkan nyanyian kepada Tuhan, karena dia amat termulia. Kuda dan penunggangnya dicampakkannya ke dalam laut. Nah, baiklah, siapa yang mempunyai pertanyaan tentang kenapa harus ada pemain rebana yang ada di church, di gereja? Nah, di sini udah juga percaya banget. Oke, di sini juga udah dinyatakan rebana. Karena ada yang enggak memahami maksud orang bermain rebana di depan itu. Ada yang bilang bising. Kenapa harus bermain rebana di depan? Bising. Aku nggak berkata ini cuma mereka cerita. Ini kenyataan, guys. Ini kenyataan. Ada yang bilang bising. Kenapa harus bermain di depan? Jadi saya mau kalian, saya banget nih, bentar. Jadi yang tidak memahami benar tentang kegunaan rebana itu bisa baca daripada cerita Musa. Kegunaan rebana itu bukan rebana aja, semua musik kita pakai gitar, semua itu adalah ketika kita memakainya untuk memuji dan menyembah Tuhan, itu adalah untuk kita memuliakan Tuhan. Dan saya selalu juga sebelum memulakan praise and worship gitu, kita kan ada selalu doa pembukaan, dan biasanya saya akan berdoa bagi setiap alat musik juga, karena alat musik yang kita pakai itu semuanya adalah untuk peperangan di dalam roh, peperangan di udara gitu ya. Aku mencangkung, nggak apa-apa ya. Air yang pahit dijadikan manis, ayat 22. Setelah itu Musa memimpin orang Israel marah dari Laut Merah, lalu mereka memasuki Gurun Syur. Selama 3 hari mereka berjalan
di gurun itu tanpa mendapat air. Kemudian sampailah mereka di Mara, tetapi air di Mara tidak dapat diminum mereka karena rasanya pahit. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Mara. Maka bersungut-sungutlah umat itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru kepada Tuhan, lalu Tuhan menunjukkan kepadanya sebatang pokok kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah Tuhan memberikan ketetapan dan peraturan kepada mereka, dan di sanalah Dia menguji mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu, melakukan apa yang benar di matanya, memasang telinga kepada segala perintahnya dan berpegang teguh pada segala ketetapannya, maka aku tidak akan mendatangkan atasmu penyakit yang telah kubebankan ke atas warga Mesir, karena akulah Tuhan yang menyembuhkan kamu. Maka sampailah mereka di Elim, di sana ada 12 buah mata air dan 70 batang pokok kurma. Mereka pun berkemah di sana berdekatan dengan air itu. And then kita masuk dalam pasal 16, itu tentang mana dan burung puyuh dari langit. Cantik nggak ini rantai tradisional aku? Kalau mau dari aku bisa PM. Nantilah aku bincang lagi tentang perkara ini. Bentar ya, nanti di akhir acara kita. Oke, kita sambung pasal 16 tadi. Seluruh jemaah Israel berangkat dari Elim, lalu sampailah mereka di gurun Sin yang terletak di antara Elim dengan gunung Sinai. Tepat pada hari ke-15 dalam bulan kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Akan tetapi seluruh jemaah Israel bersungut-sungut terhadap Musa dan Harun di gurun itu. Kata orang Israel kepada mereka, kalaulah dahulu kami mati di tangan Tuhan di tanah Mesir ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Tetapi kamu pula membawa kami keluar ke gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Aku ini udah annoying ya sama mereka. Ini balik-balik bersungut tentang hal yang sama, bersungut-sungut. Kalau udah memang Tuhan membunuh mereka dari dulu, nggak perlu lah datang ke sini. Memang dari Mesir udah dibunuh udah. Aduh. Ini karena mereka mau makan daging, guys. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menghujani kamu dengan roti dari langit. Tiap-tiap hari bangsa itu harus keluar untuk memungut keperluan satu hari secukupnya. Dengan demikian aku dapat menguji sama ada mereka mau hidup menurut hukumku. Pada hari ke-6 mereka harus memungut 2 kali lipat ganda banyaknya daripada yang biasa dipungut mereka setiap hari, lalu memasak apa yang dibawa pulang oleh mereka. Musa dan Harun pun berkata kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan tahu bahwa Tuhan sajalah yang sudah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan esok pagi kamu akan melihat kemuliaan Tuhan, karena Dia mendengar segala rungutanmu kepada Tuhan. Sebab siapakah kami ini sehingga kamu bersungut-sungut terhadap kami? Kata Musa lagi, Tuhan akan memberi kamu makan daging pada petang hari dan roti pada pagi hari sampai kamu kenyang, karena Tuhan mendengar segala rungutan yang kamu tujukan kepadanya. Siapakah kami ini? Sesungguhnya kamu bukannya bersungut-sungut kepada kami, tetapi kepada Tuhan. Habis-habis sungut. Dan mereka ini, wow guys, ini adalah orang pertama yang makan makanan daripada langit, yang turun daripada Tuhan sendiri. Wow, gimana rasanya ya? Gimana rasanya roti mana itu? Bukan dibuat tangan manusia ya, ingat itu. Itu dari Tuhan, direct dari Tuhan sendiri, food panda dari Tuhan. Kemudian Musa berkata kepada Harun, katakanlah kepada seluruh jemaah Israel, marilah mendekati hadirat Tuhan, karena Dia telah mendengar rungutanmu. Sewaktu Harun sedang berbicara kepada seluruh jemaah Israel, mereka berpaling ke arah gurun. Tiba-tiba terpaparlah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, aku telah mendengar segala rungutan orang Israel, katakanlah kepada mereka demikian. Pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang dengan roti. Maka dengan itu kamu akan tahu bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ini udah berkali-kali Tuhan menyatakan kuasanya, supaya mereka tahu Dia Tuhan Allah mereka.
masih juga nggak sadar. Sedangkan laut tadi kan udah dibelahnya, itu udah membuktikan segala galanya. Tapi aku nggak ngerti sih mereka ini. Mungkin seperti kita juga ya. Nah, selepas kita baca, tanyakan balik tanyakan kita diri kita sendiri balik. Kenapa harus kita khawatir akan masa depan kita kalau kita sudah tahu kita sudah dipimpin Tuhan sampai pada hari ini? Nah, tanya balik sama diri kita. Kita ini seperti kita nih orang Mesir ini. Masih juga degil ya. Pada petang hari itu datanglah burung-burung puyuh menutupi perkemahan. Dan pada pagi hari terdapat embun di sekeliling perkemahan. Setelah embun itu menguap, kelihatannya lah benda-benda tipis berkelopak seperti sisik, bagaikan embun beku halus di atas tanah permukaan gurun itu. Gimana ya rupanya ya guys? Kayak cotton candy, kayak gitu. Aku nggak tahu lah, kalian imagine sendiri gimana. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka sesama sendiri, apakah ini? Karena mereka tidak tahu benda itu. Kata Musa kepada mereka, inilah roti yang dikurniakan Tuhan kepadamu sebagai makanan. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah makanan itu masing-masing sebanyak yang dapat kamu makan. Sebanyak yang dapat kamu makan, bukan lebih ya. Ambillah 1 omer untuk tiap-tiap kepala selaras dengan jumlah jiwa yang ada di dalam kemah masing-masing. Demikianlah yang dilakukan orang Israel, masing-masing memungutnya, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka mengukurnya dengan omer, ternyata orang yang memungut banyak tidak berlebihan dan orang yang memungut sedikit tidak kekurangan. Masing-masing memungut sebanyak yang dapat dimakannya. Kata Musa kepada mereka, tiada seorang pun boleh meninggalkan sisa sampai pagi. Tetapi ada beberapa orang yang tidak menghiraukan peringatan Musa. Mereka meninggalkan sisa sampai pagi hari, lalu sisa itu berulat dan berbau busuk. Maka marahlah Musa kepada mereka. Pagi demi pagi mereka memungutnya masing-masing sebanyak yang dapat dimakan mereka. Namun begitu, setelah ada panas matahari, cairlah makanan itu. Karena itu disuruh pungut secukupnya. Pada hari ke-6 mereka memungut roti itu 2 kali ganda banyaknya, 2 cupak untuk setiap orang. Kemudian datanglah semua pemimpin jemaah memberitahu Musa. Kata Musa kepada mereka, inilah yang telah difirmankan Tuhan. Esok ialah hari istirahat penuh takzim, Sabat yang suci bagi Tuhan. Sebab itu bakarlah apa yang perlu kamu bakar dan rebuslah apa yang perlu kamu rebus. Yang selebihnya hidang dan simpanlah sampai pagi. Mereka menyimpannya sampai pagi sebagaimana yang diperintahkan Musa, tetapi roti itu tidak berbau busuk dan tidak berulat di dalamnya. Kata Musa, makanlah itu pada hari ini, karena hari ini ialah hari Sabat bagi Tuhan, dan kamu tidak akan mendapatinya di padang. Selama 6 hari kamu harus memungutnya, tetapi pada hari ke-7, yaitu hari Sabat, tidak akan ada makanan itu. Pada hari ke-7, beberapa orang pada bangsa itu keluar untuk memungutnya, tetapi tidak mendapatinya. Aduh, udah dibilang nggak ada, mau lagi keluar. Aduh. Lalu berfirmanlah Tuhan dengan perantaraan Musa, berapa lama lagikah kamu enggan mentaati perintahku dan hukumku? Ingatlah bahwa Tuhan yang telah mengurniakan hari Sabat kepadamu. Oleh sebab itu, pada hari ke-6 dia memberimu roti untuk 2 hari. Pada hari ke-7 masing-masing harus tinggal di tempatnya. Tiada seorang pun boleh keluar dari tempatnya. Demikianlah bangsa itu beristirahat pada hari ke-7. Keturunan kaum Israel menamai roti itu mana. Besarnya seperti ketumbar, warnanya putih dan rasanya seperti kue bercampur madu. Pasti enak guys, manis-manis. Musa berkata, inilah yang diperintahkan oleh Tuhan, ambillah 1 omer penuh untuk disimpan bagi keturunanmu supaya mereka dapat melihat roti yang kuberikan kepadamu untuk dimakan di gurun. Setelah aku membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Kemudian Musa berkata kepada Harun, ambillah sebuah kendi, letakkan 1 omer penuh mana di dalamnya, lalu letakkan di hadapan Tuhan untuk disimpan bagi keturunanmu.
Maka seperti yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa, Harun pun menempatkan kendi itu di hadapan tabut loh hukum untuk disimpan. 40 tahun lamanya orang Israel makan mana itu sampai mereka tiba di negeri yang berpenduduk. Dimakanlah mereka mana itu sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. 1 omer ialah 1/10 eva. 1 omer ialah unit ukuran kira-kira 2 liter. Nah, ingin melihat penjelasannya itu ada di bawah Alkitab kamu. Bawah sekali. Itu. Empat 40 tahun lamanya orang Israel makan mana itu sampai mereka tiba di negeri yang berpenduduk. Dimakanlah mereka mana itu sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. 1 omer ialah 1/10 eva. Oke, dalam pasal 17, air dimasak dan di Meriba. Dekat. Kemudian seluruh jemaah Israel berangkat dari Gurun Sin, lalu tahap demi tahap mereka meneruskan perjalanan mereka sebagaimana difirmankan oleh Tuhan. Mereka berkemah di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum oleh umat itu. Lalu berbantahlah bangsa itu dengan Musa, kata mereka, "Berikan kami air supaya kami dapat minum." Habis-habis sumut ini. Kata Musa kepada mereka, "Mengapakah kamu berbantah dengan aku? Hah? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?" Tetapi umat itu kehausan di sana dan ingin minum. Maka mereka merungut-rungut kepada Musa dan berkata, "Mengapakah engkau memimpin kami keluar dari Mesir hanya untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternakan kami dengan kehausan?" Balik-balik dia cakap begini lagi, guys. Aduh, dia nggak bersyukur ya keluar. Kalau mau tinggal aja di sana dari awal. Sabar guys. Maka berserulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang harus kulakukan terhadap umat ini? Mereka sudah hampir-hampir mau merajam aku." Firman Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan umat itu dan bawalah beberapa orang tua-tua Israel. Bawalah di tanganmu tongkatmu yang kamu guna untuk memukul sungai Nil dahulu dan pergilah. Aku akan hadir di hadapanmu di atas batu pejal di Horeb. Pukullah batu itu, maka air akan keluar dari dalamnya sehingga bangsa itu dapat minum." Lalu Musa melaksanakan hal itu di hadapan mata para tua-tua Israel. Dinamainya tempat itu Masa dan Meriba karena di sana orang Israel berbantah-bantah dan mencobai Tuhan dengan berkata, "Hadirlah Tuhan dalam kalangan kita atau tidak?" Wow. Hadirkah Tuhan dalam kalangan kita atau tidak? Hah? Gitu mungkin gayanya. Sombong lah. Nggak ngerti nih. Nah, begitulah kita tanya diri kita balik. Ini kita, ini orang Mesir, ini kita. Orang Israel menewaskan orang Amalek. Kemudian datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Kata Musa kepada Yosua, "Pilihlah bagi kita beberapa orang, lalu keluarlah berperang melawan melawan orang Amalek. Esok aku akan berdiri di atas puncak bukit itu dengan tongkat Allah di tanganku." Yosua pun melaksanakan apa yang dikatakan Musa kepadanya dan memerangi orang Amalek. Sementara itu Musa, Harun dan Hur naik ke puncak bukit. Lalu inilah yang terjadi. Apabila Musa mengangkat tangannya, orang Israel menang. Namun apabila ia menurunkan tangannya, orang Amalek menang. Akan tetapi lama-kelamaan tangan Musa menjadi letih. Oleh sebab itu mereka mengambil sebuah batu dan meletakkannya berdekatan dengan Musa supaya dia dapat duduk di atasnya. Kemudian Harun dan Hur menopang tangan Musa, seorang di sisi yang satu dan seorang lagi di sisi yang satu lagi, sehingga tangannya tetap terangkat sampai terbenamnya matahari. Wow, lama tuh guys. Maka Yosua melumpuhkan Amalek dan pasukannya dengan mata pedang. Tuhan berfirman
berfirman kepada Musa, "Tulislah hal ini di dalam kitab sebagai peringatan dan sampaikan kepada Yosua bahwa aku akan menghapuskan segala kenangan tentang orang Amalek dari bawah kolong langit." Maka Musa membina sebuah mezbah, yaitu tempat pembakaran korban, dan menamainya Tuhan itu panjiku. Karena katanya, tangan terangkat ke arah tahta Tuhan. Dan Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Wow guys, wow. Kita menang. Oke, kita masuk di dalam perjanjian baru. Kita masuk dalam perjanjian baru, bentar. Oke, kasih tanda dulu sampai mana kita habis supaya nggak keliru. Dan pastikan kalian ada membuat catatan dengan setiap apa yang kalian baca. Kalau nggak memahami ayat itu kalian bisa boleh bertanya dengan Bapak rohani kalian ya. Kita masuk di dalam perjanjian baru, yaitu di dalam Matius pasal 17, yaitu tentang Yesus dimuliakan di atas gunung. Cerah banget, bentar. Oke, ayat 1. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus pergi bersembunyi di atas sebuah gunung yang tinggi. Di situ Yesus berubah rupa di hadapan mata mereka, wajahnya bersinar seperti matahari dan pakaiannya putih berkilau-kilauan. Elia dan Musa muncul pula di hadapan mereka dan bercakap dengan Tuhan. Elia dan Musa muncul pula di hadapan mereka lalu bercakap dengan Yesus. Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, baik sekali kami ada di sini. Kalau engkau mahu, biar kudirikan 3 buah kemah, satu untuk engkau, satu untuk Elia." Salah. Kalau engkau mahu, biar kudirikan 3 buah kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Yesus berkata kepada Musa, fokus. Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, baik sekali kami ada di sini. Kalau engkau mahu, biar kudirikan 3 buah kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu lagi untuk Elia." Sedang Petrus berkata-kata, segumpal awan yang bersinar-sinar meliputi mereka. Dari awan itu kedengaran suara berkata, "Inilah anakku yang kukasihi dan dengannya aku berkenan. Dengarlah kata-katanya." Mendengar suara itu, para murid Yesus ketakutan lalu meniarap di tanah. Yesus datang menyentuh mereka sambil berkata, "Bangunlah, jangan takut." Apabila mereka menengadah ke atas, mereka tidak melihat sesiapapun selain Yesus. Mereka turun dari atas gunung itu. Yesus mengeluarkan perintah, "Jangan beritahu sesiapapun apa yang telah kamu lihat, selagi Anak Manusia belum dibangkitkan daripada kematian." Para murid Yesus bertanya kepadanya, "Mengapakah ahli Taurat berkata Elia mesti datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang benar, Elia mesti datang dahulu untuk memulihkan segala sesuatu. Tetapi sesungguhnya aku berkata kepadamu, Elia sudah pun datang, tetapi orang tidak mengenalnya. Mereka berbuat sesuka hati kepadanya. Begitulah mereka akan lakukan kepada Anak Manusia." Ketika itu barulah para murid Yesus paham bahwa orang yang dimaksudkannya ialah Yohanes Pembaptis. Anak lelaki yang kerasukan roh iblis. Ayat 14, setelah Yesus dan ketiga-tiga orang muridnya itu kembali kepada orang ramai, seorang lelaki datang berlutut di hadapannya. Lelaki itu berkata, "Tuhan, kasihanilah anakku, dia menghidap sakit gila babi dan penyakitnya sungguh teruk. Seringkali dia terjatuh ke dalam air atau api. Aku sudah pun membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Yesus menjawab, "Hai angkatan yang tidak percaya dan sesat ini, berapa lama lagi kah aku mesti ada bersamamu?
Berapa lama lagi kah aku mesti bersabar denganmu? Bawa anak itu ke sini. Yesus mengherdik roh iblis itu pun keluar daripada anak itu, lalu dia sembuh serta-merta. Kalau kalian bisa mendengar, aku nggak tahu, itu mama aku sedang masak. Mana tadi? Ayat 19, para murid Yesus mendapatkannya dan bertanya ketika tiada orang lain di situ. Mengapa kami tidak dapat menghalau roh iblis itu? Yesus menjawab, inilah karena kepercayaanmu tipis. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada gunung, beralihlah ke situ, maka bukit itu akan beralih. Tidak ada satu pun yang mustahil bagi kamu. Jenis ini hanya dapat dihalau dengan berdoa dan berpuasa. Maksudnya, ada kuasa roh yang sangat kuat, guys. Kuasa roh iblis yang sangat kuat. Sebab itu dikatakan jenis ini hanya dapat dihalau dengan berdoa dan berpuasa. Memang kena power, guys. Ketika semua murid Yesus berhimpun di Galilea, Yesus berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan kepada manusia. Mereka akan membunuhnya, tetapi dia akan dibangkitkan semula pada hari ketiga. Mendengar kata-kata itu, para murid Yesus berduka cita. Membayar cukai. Ayat 24, apabila Yesus dan murid-muridnya sampai di Kapernaum, pemungut-pemungut cukai 2 dirham datang kepada Petrus lalu bertanya, adakah gurumu membayar cukai bait suci? Petrus menjawab, tentu sekali. Tentu sekali. Sebaik-baik Petrus masuk ke rumah, sebelum dia dapat berkata apa-apa, Yesus bertanya, Simon, bagaimana pandanganmu daripada siapakah raja-raja di dunia ini memungut cukai? Daripada anak-anak mereka atau orang lain? Orang lain, jawab Petrus. Kalau begitu, kata Yesus, anak-anak tidak perlu membayar. Tetapi usahlah kita singgung perasaan orang. Pergilah memancing di laut. Ambillah ikan pertama yang kau tangkap dan bukalah mulutnya. Engkau akan mendapati sekeping duit shilling sebesar 4 dirham. Ambillah duit itu dan berikan kepada mereka untukku dan untukmu. Ini bukan dunia hayalan, guys. Ini benar-benar ada duit di dalam mulut ikan itu. Dunia hayalan, dunia ini. Bukan, guys, ini bukan dunia hayalan. Yang kita masuk dalam pasal 18, yang terbesar dalam kerajaan surga. Ayat 1, pada ketika itu para murid Yesus datang bertanya kepadanya, siapakah yang dianggap terbesar antara orang dalam kerajaan surga nanti? Yesus memanggil seorang kanak-kanak, disuruhnya berdiri di hadapan mereka. Berdiri di hadapan mereka semua, Yesus pun berkata, sesungguhnya aku berkata kepadamu, kecuali kamu menjadi seperti kanak-kanak kecil, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh itu, orang yang dianggap terbesar dalam kerajaan surga ialah yang merendahkan diri dan bersikap seperti kanak-kanak. Sesiapa yang menyambut seorang kanak-kanak seperti ini, kerana namaku menyambutku. Sesiapa yang menyebabkan seorang daripada kanak-kanak kecil yang percaya kepadaku ini berdosa, lebih baiklah baginya jika batu kisar diikatkan ke lehernya dan dia ditenggelamkan ke dalam laut yang dalam. Malanglah dunia yang penuh dengan perkara-perkara yang menyebabkan orang berdosa. Memang dosa tetap berlaku, tetapi malanglah orang yang menyebabkannya. Ngerti ya ayat ini, guys? Dimengerti benar-benar. Malanglah dunia yang penuh dengan perkara-perkara yang menyebabkan orang berdosa. Apa perkara-perkara yang menyebabkan kamu berdosa? Dan dia kata sana memang tetap berlaku. Memang dosa tetap berlaku. Tetapi malanglah orang yang menyebabkannya. Sekiranya tangan atau kakimu menyebabkan kamu berdosa, potong dan buanglah tangan atau kaki itu. Lebih baik kamu kehilangan sebelah tangan atau kaki, tetapi menikmati hidup kekal, daripada kamu mempunyai 2 tangan dan 2 kaki, tetapi dihumbankan ke dalam api kekal. Jika matamu menyebabkan kamu
dosa, cungkillah dan buanglah mata itu. Lebih baik kamu kehilangan sebelah mata tetapi menikmati hidup kekal, daripada kamu memiliki dua mata tetapi terhumban ke dalam api neraka. Mengerti kan maksud Tuhan ini? Ibarat tentang domba yang hilang. Hati-hatilah dengan jangan hinakan seorang daripada muridku yang kecil ini. Ketahuilah malaikat-malaikat mereka senantiasa berada di hadirat Bapakku di surga. Anak manusia datang untuk menyelamatkan orang yang hilang. Bagaimana pandanganmu? Jika seseorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor daripadanya hilang, apa yang akan dilakukannya? Tentulah dia meninggalkan 99 ekor domba yang sedang merumput di bukit dan pergi mencari domba yang hilang itu. Nah, sesungguhnya aku berkata kepadamu, apabila dia menjumpainya, domba yang seekor itu lebih mengembirakannya daripada 99 ekor yang lain itu. Demikianlah juga Bapamu yang di surga tidak mahu seorang pun yang kecil ini hilang. Nah, Tuhan baik kan? Saudaramu yang berdosa terhadapmu, ayat 15, jika saudaramu berdosa terhadapmu, pergilah mendapatkannya dan tunjukkan kesalahannya. Lakukan diam-diam antara kamu berdua sahaja. Berbincang ya guys, bincang baik-baik. Antara kamu berdua sahaja, sekiranya dia bahu mendengar katamu, artinya kamu berjaya mendapat kembali saudaramu. Jika tidak, bawalah seorang dua bersamamu, karena telah tersurat, setiap tuduhan harus disorong dengan kesaksian 2 atau 3 orang saksi. Sekiranya dia enggan menerima nasihat mereka, maklumkan hal itu kepada jemaah. Jika nasihat jemaah pun tidak diterimanya, anggaplah dia seperti orang yang tidak mengenal Allah atau pemungut cukai. Ini kamu bisa gambarkan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Kalau kita ada kesalahpahaman antara keluarga, antara teman-teman kelas kita, antara best friend kita, antara kawan church kita patut berbincang berbincang secara bersemuka, berbincang baik-baik antara dua, bukan dari mulut orang, bukan dari mulut orang itu, dan lepas itu kita buat andaian sendiri. Guys, lepas itu kamu akan hidup dengan kerisauan, kamu hidup dengan pikiran yang kamu anggap benar, tapi kamu nggak mendengar original daripada orang itu. Tuhan mau kita ada komunikasi yang baik ya. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di dunia akan diikat di surga, dan apa yang kamu uraikan di dunia akan diuraikan juga di surga. Ketahuilah juga, setiap kali 2 orang daripadamu di dunia ini bersetuju memohon sesuatu daripadaku, permohonannya itu akan dikabulkan oleh Bapakku di surga. Karena apabila 2 atau 3 orang berhimpun dalam namaku, aku ada di situ bersama mereka. Ini seperti kalau ada persekutuan ibadah, walaupun sedikit aja yang hadir, tapi Tuhan tetap ada di sana. Ibarat tentang pengampunan. Petrus datang mendapatkan Yesus lalu bertanya, Tuhan, jika saudaraku berdosa terhadapku, berapa kalikah harus diampuni dia? Sehingga 7 kali? Yesus menjawab, bukan 7 kali, 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali. 70 kali 70 darab 7 kali. Karena kerajaan surga seperti yang berikut. Seorang raja hendak menyelesaikan kira-kira dengan para hambanya. Salah seorang hambanya yang berhutang sebanyak 10.000 talenta dibawa menghadapnya. Hamba itu tidak dapat menjelaskan hutangnya, oleh itu raja memerintahkan supaya hamba itu dijual bersama anak istri dan harta bendanya untuk membayar hutang itu. Hamba itu menyembah dan merayu, bersabarlah denganku, aku akan menjelaskan hutang itu. Raja itu berasa kasihan kepadanya lalu menghapuskan segala hutangnya dan membebaskannya. Tetapi ketika hamba itu keluar, dia menemui seorang hamba lain yang berhutang 100 keping uang dinar kepadanya. Dia menangkap dan hendak mencekik rakannya itu sambil berkata, bayar semua hutangmu. Rakannya itu menyembah dan merayu, bersabarlah denganku, aku akan menjelaskan hutangku. Tetapi hamba itu tidak mempedulikan rayuan rakannya, malah dia memerintahkan supaya rakannya dipenjara sehingga menjelaskan hutangnya. Hamba-hamba lain duka cita melihatnya lalu mengadukan hal itu kepada raja. Raja pun memanggil hamba yang tidak berhati perut itu lalu berkata, sungguh kejam perbuatanmu. Aku telah menghapuskan segala hutangmu karena kamu merayu supaya aku mengampunimu.
Bukankah sepatutnya kamu mengasihani rakanmu sebagaimana aku mengasihanimu? Dengan murkanya raja menitahkan supaya hamba yang tidak berperi kemanusiaan itu dipenjarakan dan dihukum sehingga semua hutangnya dibayar. Nah, begitulah Bapakku yang di surga akan memperlakukan setiap orang daripadamu yang tidak mengampuni saudaranya dengan ikhlas. Tuhan kan udah mengampuni kamu, tapi kamu tidak mengampuni saudara-saudaramu. Ayat ini udah menjelaskan dengan cukup terperinci. Ya aku mengerti sih kalau ada di antara teman-teman kalian yang mungkin masih menyimpan dendam terhadap sahabatnya, masih belum mengampuni keluarganya gitu. Itu nggak bisa guys, itu nggak bisa. Tuhan kan udah mengampuni kamu, jadi kamu juga harus melakukan seperti apa yang Tuhan sudah lakukan. Sikap dan karakter kita ini biarlah memuliakan Tuhan dan sama seperti apa yang dilakukan Bapak Tuhan kita. Bapak kita udah memberi kita contoh, jadi kita lakukan. Kalau nggak mengampuni, Tuhan bagaimana? Tuhan ingin mengampuni kamu juga. Ya memang prosesnya itu memang sakit sih, tapi kita harus mengampuni guys. Kita masuk di dalam pasal yang pembacaan kita yang terakhir pada hari ini, itu dalam perceraian ayat 19. Pasal 19, selepas Yesus selesai berkata tentang hal-hal itu, dia beredar dari Galilea pergi ke Yudea di seberang sungai Yordan. Ramai orang mengikutnya dan dia menyembuhkan orang sakit di situ. Beberapa orang Farisi datang untuk menduga Yesus. Mereka bertanya, menurut hukum bolehkah seorang menceraikan istrinya dengan apa sebab jua? Yesus menjawab, tidakkah kamu baca ayat kitab suci yang menyatakan, betapa pada mulanya Allah menjadikan lelaki dan perempuan. Setelah itu Allah berfirman, itulah maka seorang lelaki meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya. Lalu mereka berdua menjadi satu. Berdua menjadi satu ya. Sudah disatukan Tuhan ya. Maka mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Apa yang telah disatukan oleh Allah, jangan manusia pisahkan. Mengerti gak? Kalian kan udah bersatu di hadapan Tuhan, menjadi satu ya. Lepas itu kalian pergi bercerai di mahkamah kayak gitu. Itu di hadapan manusia. Di hadapan manusia kalian udah bercerai. Di hadapan manusia ya. Tapi di mata Tuhan, kalian tetap satu. Ngerti gak? Tetap satu. Lepas itu kawin lain lagi, itu masih satu tuh. And then biarlah firman Tuhan ini yang berbicara ya kepada kalian. Kata orang Farisi itu, kalau begitu mengapakah Musa memberikan hukum membenarkan seseorang lelaki menceraikan istrinya dengan menulis surat cerai? Yesus menjawab mereka. Dengar ya, dengar apa yang Yesus jawab. Musa membenarkan kamu menceraikan istri karena hati kamu begitu tegar. Tetapi pada mulanya bukanlah begitu. Pada mulanya bukanlah begitu. Sesungguhnya jika seorang lelaki menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu berkahwin pula dengan perempuan lain, dia berzina. Pahami ayat ini benar-benar ya. Para murid Yesus berkata, kalau begitu hidup suami istri lebih baiklah tidak berkahwin langsung. Yesus menjawab, tidak semua orang yang dapat menerima ajaran ini. Hanya mereka yang dikurniakan keupayaan untuk menerimanya. Ada beberapa sebabnya seseorang itu tidak berkawin. Ada yang dilahirkan begitu, ada yang dibuat orang begitu, dan ada pula yang membuat dirinya begitu untuk mengabdikan diri kepada kerajaan surga. Biarlah ajaran ini diterima oleh yang mampu menerimanya. Yesus memberkati kanak-kanak. Beberapa orang membawa kanak-kanak supaya diberkati oleh Yesus dengan meletakkan tangannya ke atas mereka, serta mendoakan mereka, tetapi para murid Yesus memarahi orang yang membawa kanak-kanak itu. Yesus berkata kepada murid-muridnya, biarkan kanak-kanak kecil itu datang kepadaku, jangan larang mereka, karena orang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Yesus meletakkan tangannya ke atas kanak-kanak itu dan memberkati mereka. Kemudian dia beredar dari situ. Orang muda yang kaya. Ayat 16. Pada suatu hari seorang pemuda datang berjumpa Yesus lalu bertanya, Guru, apakah perbuatan baik yang harus aku lakukan untuk mendapat
kehidupan kekal. Yesus menjawab, "Mengapa kamu bertanya kepadaku apa yang baik? Hanya ada satu yang baik. Sekiranya kamu ingin masuk ke dalam hidup, patuhilah hukumnya." Pemuda itu bertanya, "Hukum yang mana?" Yesus menjawab, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, hormatilah ibu bapamu, kasihilah sesama manusia sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri. Semua hukum ini telah kupatuhi," kata pemuda itu. "Adakah lagi yang harus kulakukan?" Yesus menjawab, "Jika kamu ingin menjadi sempurna, pergilah jual segala harta bendamu dan sedekahkan kepada orang miskin. Maka kamu akan mendapat harta di surga. Sesudah itu datanglah dan ikut aku." Ini maksudnya investment kita, ya, investment kita di kerajaan surga. Nah, bagi kalian yang rasa ada begitu banyak harta, pahamilah ayat ini benar-benar. Apabila mendengar jawaban Yesus, pemuda itu beredar dari situ dengan duka cita, karena dia seorang yang kaya raya. Yesus pun berkata kepada murid-muridnya, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, susah sekali bagi orang kaya memasuki kerajaan surga. Aku berkata, aku berkata kepadamu, lebih mudah bagi seekor unta memasuki lubang jarum daripada seorang kaya memasuki kerajaan Allah." Para murid Yesus heran mendengar kata-kata itu, lalu bertanya, "Kalau begitu, siapakah yang dapat diselamatkan?" Sambil memandang mereka, Yesus menjawab, "Hal itu mustahil bagi manusia, tetapi bagi Allah tidak ada satupun yang mustahil." Upah mengikut Yesus. Ada upah, guys. Ayat 27, Petrus menjawab, "Kami telah meninggalkan segala-galanya untuk mengikutimu. Apa yang akan kami terima?" Yesus berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, ketika Anak Manusia duduk di atas tahtanya yang mulia dalam dunia baru, kamu, muridku, juga akan bertahta menghakimi 12 suku Israel. Setiap orang yang telah meninggalkan rumah atau saudara lelaki, saudara perempuan, ibu bapa, anak-anak atau ladang karena namaku akan menerima 100 kali ganda apa yang ditinggalkannya dan akan memperoleh hidup kekal. Tetapi ramai orang yang terdahulu akan menjadi terakhir dan yang terakhir akan menjadi terdahulu." Amin, amin, amin. Oke, sampai di sini saja pembacaan kita pada hari ini. Jumpa kita pada video yang seterusnya. Bye, bye, bye. Oh ya, berkenaan dengan yang rantai ini, aku plan untuk menjual, untuk mencari sedikit rezeki sepanjang pandemic COVID ini. And aku itu nggak ada income, guys. Aku nggak ada dapat duit dari mana-mana. Jadi aku plan untuk membuka bisnis, small business kecil ini, rantai tradisional ini. Tapi jika udah, sekarang ini masih dalam proses, jika udah selesai akan aku promosikannya di channel ini. Dan aku sebenarnya aku bukan jual rantai, tapi nantilah kalian lihat, mungkin aku akan berubah pikiran, tapi aku fokus kepada rantai tradisional ini. Kayak gini, bisa lihat, ini original, guys, original. Ini dalam bahasa Kayan ini Inu. Ini original. Ini udah ada benih biji. Inu ini udah disimpan sejak umur aku masih di kayak 8 tahun gitu. Dan ini sangat bersejarah. And then ya, akan aku kasih tahu info lagi jika produknya udah berhasil dengan jayanya. Dan I hope kamu bisa support aku di dalam my business kecil ini untuk mencari sesuap nasi. And
itu saja untuk hari ini guys. Jumpa kita pada video seterusnya. Bye.